Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini hari Rabu 20 Juli 2020 Ustadzah akan menyampaikan program literasi SMPIT Nurul Izzah, yaitu Sirah Nabawiyah. Ustadzah ambil dari bukunya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Apabila kalian punya bukunya atau ayah ibu punya, bisa dibuka. Kenapa Ustadzah pilih ini? Karena di balik buku ini selain menceritakan sirah, kejadian pada masa Rasulullah, juga ada hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Begitu ya, ada hikmah yang Allah sisipkan dalam setiap kejadiannya. Baik, ada beberapa bab dalam bukunya. Begitu ya. Kita ambil yang pertama, yaitu mengapa Allah pilih Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Kenapa nggak di Indonesia saja ya? Atau mungkin di Amerika gitu. Baik anak-anakku, sebelum membahas sirah Rasulullah dan berbicara tentang Jazirah Arab atau tempat yang dipilih Allah sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam, terlebih dulu kita harus tahu gitu ya, apa sih gitu ya hikmahnya, kenapa kok diturunkan di Arab, bangsa Arab itu seperti apa, kejadiannya saat itu bagaimana, karakteristiknya bangsa Arab seperti apa, tabiatnya seperti apa, kita akan bahas ya. Baik anakku, kita langsung masuk babnya ya. Jadi para penulis sirah Nabawiyah seperti Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti dan beberapa ulama lainnya memang pernah menuliskan apa yang dalam pikiran kita, yaitu beberapa rahasia dan hikmah di balik pemilihan Allah SWT atas Jazirah Arab sebagai bumi pertama yang mendapatkan risalah Islam. Rupanya turunnya Islam pertama di negeri Arab bukan sekedar kebetulan, juga bukan semata karena di sana ada tokoh paling jahat semacam Abu Jahal dan CS-nya ya. Namun ada sekian banyak skenario Samawi, jadi agama Samawi ya, turun-temurun dari mulai Nabi Adam, yang akhir-akhir ini mulai terkuak. Kita di zaman sekarang ini akan menyaksikan betapa rapi rencana besar dan strategi Allah jangka panjang, sehingga pemilihan untuk menurunkan risalah terakhirnya memang di negeri Arab. Meski tandus, tak ada pohon, air, namun negeri ini menyimpan banyak alasan untuk mendapatkan kehormatan itu. Beberapa di antaranya yang bisa kita gali ya. Yang pertama, di Jazirah Arab ada rumah ibadah pertama. Apa itu? Ya, tanah Syam, Palestina, merupakan negeri para nabi dan rasul. Hampir semua nabi yang pernah ada di tanah itu. Sehingga hampir semua agama dilahirkan di tanah ini. Yahudi dan Nasrani adalah dua agama besar dalam sejarah manusia yang dilahirkan di negeri Syam. Namun, sesungguhnya rumah ibadah pertama di muka bumi justru tidak di Syam, melainkan di Jazirah Arabia, yaitu dengan dibangunnya rumah Allah atau Baitullah yang pertama kali di tengah gurun pasir Jazirah Arabia. Rumah ibadah pertama itu menurut riwayat dibangun jauh sebelum adanya peradaban manusia. Adalah para malaikat yang turun ke bumi atas izin Allah untuk membangunnya. Lalu mereka bertawaf di sekeliling Ka'bah. Itu sebagai upaya pertama menjadikan rumah itu sebagai pusat peribadatan umat manusia hingga hari kiamat menjelang. Ketika Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi, beliau diturunkan di negeri yang sekarang dikenal dengan India,
sedangkan istrinya diturunkan di dekat Ka'bah. Lalu atas izin Allah keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah, beberapa kilometer dari tempat dibangunnya Ka'bah. Maka jadilah wilayah sekitar Ka'bah itu sebagai tempat tinggal mereka, dan Ka'bah sebagai tempat pusat peribadatan umat manusia. Dan disitulah seluruh umat manusia berasal, dan di tempat itu pula manusia sejak dini sudah mengenal sebuah rumah ibadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia beribadah adalah rumah yang di Bakah atau Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi manusia. Poin yang kedua adalah Jazirah Arab adalah posisi strategis. Bila kita cermati pada peta dunia atau yang Ustadzah tampilkan pada video, kita akan mendapati adanya banyak benua yang memiliki titik pusat peradaban manusia. Dan Jazirah Arabia terletak di antara 3 benua besar yang sepanjang sejarah menjadi pusat peradaban manusia. Sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, posisi Jazirah Arab adalah posisi yang strategis dan tepat berada di tengah-tengah dari pusat peradaban dunia. Bahkan di masa itu, bangsa Arab mengenal jenis 2 mata uang atau 2 jenis mata uang sekaligus, yaitu dinar dan dirham. Dinar adalah sejenis mata uang emas yang berlaku di barat, yaitu Romawi dan Yunani. Dan dirham adalah mata uang perak yang dikenal di negeri timur seperti Persia. Dalam literatur fikih Islam, baik dinar maupun dirham sama-sama diakui dan dipakai sebagai mata uang yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa Jazirah Arab punya akses yang mudah baik ke barat maupun ke timur, bahkan ke utara maupun ke selatan, yaitu Syam di utara dan Yaman di selatan. Dengan demikian, ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan diperintahkan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, sangat terbantu dengan posisi Jazirah Arab yang memang sangat strategis dan tepat berada di pertemuan semua peradaban. Kita tidak bisa membayangkan bila Islam diturunkan di wilayah kutub utara yang dingin jauh dari mana-mana. Tentunya sangat lambat sekali dikenal di berbagai peradaban dunia. Juga tidak bisa kita bayangkan bila Islam diturunkan di Kepulauan Irian yang jauh dari peradaban manusia. Tentu Islam hingga hari ini masih mengalami kendala dalam penyebaran. Sebaliknya, Jazirah Arabia itu memiliki akses jalan darat dan laut yang sama-sama bermanfaat, sehingga para dai Islam bisa menelusuri kedua jalur itu dengan mudah. Abad pertama Hijriah sekalipun, Islam sudah masuk ke berbagai pusat peradaban dunia. Bahkan menurut Hamka, dari Indonesia ya, Buya Hamka, di abad itu Islam sudah sampai ke negeri Nusantara ini. Dan bahkan salah seorang sahabat yaitu Yazid bin Muawiyah ikut dalam rombongan para dai itu ke negeri ini dengan menyamar. Masya Allah. Baik anak-anakku, bab yang ketiga yaitu kesucian bangsa Arab. Stigma yang selama ini terbentuk atau pandangan yang terbentuk di benak tiap orang adalah bahwa orang Arab di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jahiliyah. Keterbelakangan teknologi dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai contoh untuk menjelaskan makna jahiliyah. Padahal yang dimaksud dengan jahiliyah sesungguhnya bukan ketertinggalan teknologi, juga bukan kesederhanaan kehidupan suatu bangsa. Jahiliyah dalam pandangan Al-Quran adalah lawan dari Islam. Maka hukum jahiliyah adalah lawan dari hukum Islam. Jadi kosmetik jahiliyah adalah lawan dari kosmetik Islam. Semangat jahiliyah adalah lawan dari semangat Islam.
Bangsa Arab memang sedikit terbelakang secara teknologi dibanding peradaban lainnya di masa yang sama, yaitu Romawi dan Persia. Kita tahu Romawi dan Persia adalah dua imperium terbesar atau dua negara adidaya saat itu. Kita kembali ke bangsa Arab. Bangsa Arab hidup di gurun yang masih murni dengan menghirup udara segar. Maka berbeda dengan moralitas maknawiyah bangsa lain yang sudah semakin terkotori oleh budaya kota. Maka bangsa Arab hidup dengan kemurnian nilai kemanusiaan yang masih asli. Maka sifat jujur, amanah, saling menghormati, dan keadilan adalah ciri mendasar dari watak bangsa yang hidup dekat dengan alam. Sesuatu yang telah sulit didapat dari bangsa lain yang hidup di tengah hiruk-pikuk kota. Sebagai contoh mudah, bangsa Arab punya akhlak mulia sebagai penerima tamu. Pelayanan kepada seorang tamu yang meski belum dikenal merupakan bagian dari harga diri seorang Arab sejati. Pantang bagi mereka menyia-nyiakan tamu yang datang. Kalau perlu, semua persediaan makan yang mereka miliki pun diberikan kepada tamu. Pantang juga bagi bangsa Arab menolak permintaan orang yang kesusahan. Jadi, bangsa Arab amat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Ketika bangsa lain mengalami degradasi moral seperti minum khamr, menyembah berhala, bangsa Arab hanyalah korban interaksi dengan mereka. 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah tidak lain karena pengaruh interaksi mereka dengan peradaban barat yang amat menggemari patung. Bahkan sebuah berhala yang paling besar yaitu Hubal tidak lain merupakan sebuah patung yang diimpor oleh bangsa Arab dari peradaban luar. Maka budaya paganisme yang ada di Arab tidak lain hanyalah pengaruh buruk yang diterima sebagai imbas dari pergaulan mereka dengan budaya Romawi, Yunani, Yaman, dan Persia. Termasuk minuman khamr yang memabukkan, itu juga mereka impor dari budaya peradaban luar. Namun, sifat jujur, amanah, terbuka, menghormati sesama merupakan akhlak dan watak dasar yang tidak bisa hilang begitu saja. Dan watak dasar seperti ini dibutuhkan untuk seorang dai, apalagi seorang generasi pertama penyebaran umat Islam. Mereka tidak pernah merasa perlu untuk memutar balik ayat Allah sebagaimana Yahudi dan Nasrani yang melakukannya. Sebab mereka punya nurani yang sangat bersih. Yang mereka lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami patuh. Apa? Pada apa? Pada yang Allah perintahkan. Begitu cahaya iman masuk ke dalam dada yang masih bersih dan suci, maka sinar itu membentuk keimanan dan amal yang luar biasa. Berbeda dengan Bani Israel yang dadanya sudah sesat dengan noda jahiliyah. Tak satu pun ayat turun kecuali ditolaknya, dan tak satu pun nabi yang datang kecuali didustainya. Nah, maka bangsa Arab tidak melakukan hal itu. Saat iman sudah masuk ke dalam dada, maka ending dari sirah nabawiyah adalah ending yang paling indah dibandingkan dengan nabi yang lainnya. Sebab pemandangannya adalah sebuah lembah di tanah Arafah di mana ratusan ribu bangsa Arab berkumpul melakukan ibadah haji, mendengarkan khutbah Rasulullah yang terakhir. Sejarah Rasulullah terakhir dengan masuk Islamnya semua bangsa Arab bandingkan dengan sejarah Kristen yang berakhir dengan terbunuhnya atau diangkatnya sang nabi yaitu Isa, atau Yahudi yang berakhir dengan pengingkaran atas ajaran nabinya. Hanya bangsa Arab yang hatinya masih bersih yang mampu menjadi tiang pancang peradaban manusia dan titik tolak penyebar agama terakhir di seluruh penjuru dunia. Faktor yang keempat yaitu rahasianya
Mengapa Islam diturunkan di Arab dengan seorang nabi yang berbicara dalam bahasa Arab? Ternyata bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim, bahasa itu sudah digunakan. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa bahasa Arab adalah bahasa umat manusia yang pertama. Logikanya sederhana, karena ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa bahasa ahli surga adalah bahasa Arab, dan asal-usul manusia juga dari surga, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa, yang keduanya pernah tinggal di surga. Jadi wajar apabila keduanya berbicara dengan bahasa ahli surga. Ketika keduanya turun ke bumi, maka bahasa kedua kedua manusia gitu ya, itu adalah bahasa Arab. Jadi sebagai bahasa tempat asal mereka. Dan ketika mereka sudah beranak pinak, sangat besar kemungkinan mereka mengajarkan bahasa surga itu kepada anak-anaknya. Jadi nenek moyang manusia itu memakai bahasa Arab. Sebagai bahasa tertua di dunia, wajar itu ya apabila bahasa Arab memiliki kosakata yang paling besar. Jadi para ahli bahasa pernah mengadakan penelitian yang menyebutkan bahwa bahasa Arab memiliki sinonim yang paling banyak dengan penyebutan nama-nama benda. Misalnya untuk seekor unta, orang Arab punya sekitar 800 kata yang identik dengan unta. Untuk kata yang identik dengan anjing ada sekitar 100 kata. Maka tak ada satupun bahasa di dunia yang bisa menyamai bahasa Arab dalam hal kekayaan perbendaharaannya. Dan dengan bahasa yang lengkap dan abadi itu pula lah agama Islam disampaikan dan Al-Quran diturunkan. Poin yang kelima, Arab adalah negeri tanpa kemajuan material sebelumnya. Jadi seandainya sebelum Rasulullah diturunkan, bangsa Arab sudah maju dari sisi peradaban gitu ya, maka bisa jadi orang akan menganggap bahwa Islam hanyalah berfungsi pada sisi moral saja. Orang akan beranggapan bahwa peradaban Islam hanya peradaban spiritualis yang mengacu pada sisi rohaniyah seseorang. Namun ketika Islam diturunkan di Jazirah Arab yang tidak punya peradaban materialistis gitu ya, materialis, lalu tiba-tiba berhasil membangun peradaban materialis itu di seluruh dunia, maka tahulah orang-orang Islam bahwa Islam itu bukanlah makhluk sepotong-potong. Mereka yakin bahwa Islam adalah sebuah ajaran yang multidimensi, universal, rahmatan lil alamin. Islam mengandung masalah materi dan rohani. Ketika sisi akidah dan fikroh bangsa Arab sudah tertanam dengan Islam, ajaran Islam kemudian mengajak mereka membangun peradaban materialis yang menakjubkan dalam catatan sejarah manusia. Kita tahu pusat-pusat peradaban berhasil dibangun bangsa-bangsa yang masuk Islam, menjadikan peradaban mereka semakin maju. Logikanya, di tanah gersang padang pasir itu dibangun peradaban besar. Dengan berbekal ajaran Islam, maka tentu membangun peradaban yang sudah ada bukanlah hal sulit. Anak-anakku, ini adalah awal salah satu mengapa Allah memilih Jazirah Arab sebagai awal tonggaknya berdirinya Islam, sehingga Islam bisa berkembang sampai sekarang, sampai kepada kita. Wallahu alam bisawab. Apabila ada salah kata atau kekurangan, itu datangnya dari ustadzah. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Apabila ada yang ditanyakan, silakan hubungi Ustadzah Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.